Tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi marketing dan mengajak masyarakat untuk mulai mengikuti dunia teknologi. Masyarakat juga dapat merasakan efek dari teknologi market terhadap produk yang mereka produksi, UMKM, seperti dapat meningkatkan strategi penjualan. Dengan adanya pandemi COVID-19 lalu, membuat perkembangan teknologi semakin cepat, hal ini juga berdampak pada kecepatan informasi. Di era super cepat ini, peran komunikasi visual sangatlah penting. Salah satu bentuknya adalah desain grafis. Grafis merupakan bentuk media komunikasi visual yang berbentuk gambar untuk digunakan sebagai penyampai pesan yang cukup efektif. Adapun orang yang menekuni desain grafis sering disebut sebagai desainer grafis. Adapun penerapan desain grafis sangatlah banyak, dimanfaatkan di berbagai lapisan teknologi informasi. Contohnya desain logo perusahaan, majalah, berita, buku, dan masih banyak lagi. Jadi, tidak bisa dipungkiri ilmu desain grafis ini sangat relevan di era modern kini. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika seseorang belum memahami manfaat ilmu desain grafis. Salah satu manfaat yang diperoleh yaitu desain merupakan salah satu penentu masa depan, selaras dengan ungkapan Robert L. Peters. Ungkapan yang bermakna bahwa desain dapat menciptakan budaya, lalu, budaya membentuk nilai kemudian nilai menentukan masa depan. Membuat desain yang mengagumkan dengan seni adalah bakat dari lahir, tapi menghasilkan desain yang unik dan menarik juga didasari oleh kesabaran dan ketekunan desainer. Pada dasarnya, otak manusia lebih tertarik dengan gambar atau desain yang bagus dan unik, karena dinilai memiliki daya tarik dalam berbagai hal, seperti dalam bisnis. Semakin unik dan bagus inovasi desain dari brand maka akan lebih memiliki peluang yang lebih besar dalam menarik perhatian masyarakat, yang mana akan mempengaruhi pendapatan sebuah perusahaan tersebut. Hal inilah yang bisa didapat dari penerapan pengetahuan ilmu desain grafis. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ilmu desain grafis sangat penting, karena perkembangan teknologi informasi yang kian hari kian cepat. Banyaknya informasi dewasa kini membuat perhatian individu atau masyarakat mudah sekali teralihkan, sehingga dibutuhkan komunikasi visual untuk menjadi elemen penting dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator terhadap komunikan yang efektif. Dan juga, teknologi informasi saat ini menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat di era globalisasi. Banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk membuat produknya lebih menarik. Gak cuma itu, tetapi juga agar khalayak umum bisa memahami dan menerima maksud dari tujuannya produk tersebut. Nah, tantangan baru justru muncul di era digital ini. Gimana sih cara memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengomunikasikan sesuatu? Tahukah Anda, desain grafis merupakan salah satu komponen utama dalam dunia marketing atau pemasaran masa kini. Hal itu terjadi karena manusia lebih tertarik dengan visual daripada bacaan teks. Hadirnya era digital membuat dunia marketing dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan produk. Salah satu instrumen pemasaran adalah desain grafis. Biasanya, desain grafis akan digunakan untuk membuat iklan dan mengelola media sosial medsos sebuah bisnis. Jika dimanfaatkan dengan tepat, desain grafis dapat membantu menaikkan penjualan dan memberikan manfaat lain bagi keberlangsungan bisnis. Membentuk branding. Desain grafis diperlukan untuk menciptakan logo, jargon, dan ciri khas visual dari sebuah brand. Hal ini akan menjadi identitas brand dan membuatnya berbeda dari brand-brand lainnya. Jika ingin bisnis Anda berkembang, branding adalah salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk menciptakan identitas bisnis. Meningkatkan daya tarik produk. Desain grafis yang unik dan menarik dengan komposisi warna, tata letak, tipografi, dan foto produk yang sesuai dapat membuat konsumen semakin tertarik. Alhasil, produk Anda jadi lebih dilirik oleh konsumen dan menjadi semakin laris. Bangkitkan emosi konsumen. Untuk diketahui, sekitar 90% manusia lebih bisa menangkap sebuah pesan ketika disampaikan melalui desain visual berupa simbol dan warna tertentu. Penggunaan warna dalam desain grafis mampu menyampaikan pesan kepada konsumen dan membangkitkan emosi tertentu. Misalnya, warna merah atau oranye dapat menggugah selera makan. Menciptakan komunikasi yang efektif.
Desain grafis dapat menggantikan tulisan panjang sebagai sarana pemasaran produk. Hanya dengan melihat satu poster atau satu unggahan di medsos, calon konsumen akan menangkap pesan yang hendak disampaikan produsen. Cara tersebut menjadi efektif untuk memasarkan produk pada era digital seperti saat ini, karena orang lebih suka melihat gambar dan infografis daripada membaca teks panjang. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Desain grafis tidak hanya membuat pemasaran produk jadi lebih menarik, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sebuah brand kepada konsumennya. Sebagai contoh, konsumen akan merasa aman dan lebih percaya pada sebuah brand saat ia dapat melihat informasi kandungan makanan beserta panduan atau cara konsumsi pada kemasan produk. Menjadi top of mind konsumen. Desain logo dan jargon produk menjadi sangat penting dalam pemasaran produk, karena mampu memikat calon konsumen. Apabila Anda memanfaatkan desain grafis dengan baik dan mampu menciptakan logo dan jargon menarik, maka peluang konsumen membeli produk Anda akan meningkat. Potensial dijadikan animasi grafis. Desain grafis saat ini tidak terbatas pada gambar dua dimensi saja, tetapi juga merambah ke animasi grafis. Animasi grafis yang menarik bisa membuat konsumen menghentikan aktivitas hanya untuk melihatnya. Tentu hal ini memberikan dampak besar bagi pemasaran produk Anda. Merupakan karya seni yang informatif. Desain grafis merupakan sebuah karya seni yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada audiens atau konsumen dengan cara semenarik mungkin. Pesan tersebut akan disampaikan melalui kombinasi berbagai warna, bentuk, tata letak, dan simbol. Tentu hal ini jauh lebih menarik daripada teks atau sekedar foto produk biasa. Meningkatkan penjualan. Tujuan dari berbagai komponen pemasaran, termasuk desain grafis, adalah meningkatkan penjualan produk dan menguntungkan perusahaan. Jika produk Anda tampak lebih menarik secara visual atau eye-catching, maka konsumen pun akan tertarik dan membeli produk Anda. Ada beberapa pengertian digital marketing atau pemasaran digital menurut para ahli, yaitu menurut Marcolin, Mili, dan Coviello, 2001, marketing dengan menggunakan teknologi interaktif sebagai penghubung produsen dan konsumen. Menurut Burrow dan Kleindl, 2005, marketing yang menggunakan proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, serta distribusi. Menurut Struggles dan Heydrich, 2009, marketing yang tidak lagi menggunakan metode konvensional pada saat promosi secara langsung, melainkan menggunakan metode modern di dalam dunia digital yang mampu memberikan efek yang besar. Menurut Joshua Tarigan dan Ridwan Sanjaya, 2009, marketing yang semua kegiatannya termasuk branding menggunakan media berbasis website dan media sosial. Tipe-tipe pemasaran digital. Website. Dengan menggunakan website, pemilik usaha dapat memudahkan para konsumen untuk melihat produk-produk mereka tanpa harus pergi ke suatu tempat untuk membelinya. Adanya website juga dapat membantu para pemilik usaha untuk memasarkan produknya ke tempat-tempat yang lebih jauh, hingga luar negeri. Social media marketing. Pada masa pandemi sekarang ini, kebanyakan orang beraktivitas dari rumah, dan meluangkan sisa waktunya untuk menggunakan media sosial. Kesempatan tersebut dapat digunakan bagi pemilik usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produknya. Salah satu keuntungan menggunakan media sosial ini adalah konsumen dapat dengan mudah dan cepat untuk menemukan produk yang ingin dibeli. Selain itu, hampir semua pemilik usaha di Indonesia menggunakan media sosial untuk memudahkan konsumen dalam memilih tempat terdekat untuk membeli produk. Media sosial yang sering dipakai oleh pemilik usaha adalah Instagram dan Facebook, karena fiturnya yang dapat menyediakan visual produk kepada konsumen. Online advertising. Online advertising adalah cara mempromosikan sebuah produk menggunakan internet dengan memakai iklan berbayar. Iklan berbayar ini mampu mempromosikan produk setiap saat, karena itulah harga yang ditawarkan untuk memakai jenis promosi ini tergolong tinggi. Email marketing. Pemilik usaha dapat mengirimkan email kepada konsumen terkait adanya produk baru, ataupun saat pemilik usaha sedang menggelar sale. Nilai sebuah produk dapat meningkat dengan adanya promosi melalui email. Hal ini terjadi karena dengan mengirimkan email secara khusus kepada konsumen, produk menjadi lebih eksklusif, karena biasanya informasi ini hanya bisa didapatkan jika seorang konsumen sudah menjadi member untuk sebuah produk. Video marketing.
Video marketing dinilai dapat meningkatkan promosi sebuah produk karena dengan adanya video marketing konsumen akan mendapatkan informasi yang detail tentang sebuah produk. Belum lagi jika video tersebut menyertakan cara pemakaian, dan testimonial yang akan menambah kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut. Search Engine Marketing, SEM. Jika pemilik usaha memiliki website, atau media sosial, SEM akan meningkatkan traffic pada platform tersebut. SEM juga akan membuat halaman website, atau akun media sosial sebuah produk berada di tempat teratas pada search engine. Namun, dengan menggunakan SEM, berarti pemilik sebuah usaha harus rela menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Strategi pemasaran digital. Ada berbagai strategi dalam melakukan pemasaran digital. Beberapa strategi tersebut adalah pay-per-click. Pay-per-click atau PPC adalah salah satu cara marketing yang mengarahkan traffic langsung ke halaman sebuah produk yang setiap kliknya dibayar. Ada beberapa platform yang menyediakan jasa PPC ini seperti Google AdWords, pesan sponsor LinkedIn, dan juga Facebook Ads. Affiliate marketing. Affiliate marketing adalah kerjasama antara dua orang pemilik usaha, sehingga terbentuklah komisi yang akan langsung mengarahkan konsumen ke situs rujukan sebuah produk. Affiliate marketing disediakan oleh platform YouTube yang dapat menjadi hosting video promosi sebuah produk. Konten marketing. Konten marketing dapat dilakukan dengan cara membuat atau merancang sebuah konten tentang sebuah produk yang akan dijual. Pemasaran konten ini mirip dengan konsep membagikan brosur, bedanya brosur ini diperlihatkan secara digital, baik melalui media sosial, blog, e-book, dan artikel online. Podcasting. Mirip seperti radio, memasarkan sebuah produk dapat dilakukan melalui podcast. Namun, karena podcast merupakan suara yang sudah direkam ulang, atau tidak disiarkan secara langsung, tidak banyak iklan yang muncul saat podcast diputar. Ditambah lagi, banyak anak muda Indonesia yang lebih memilih mendengarkan podcast ketimbang mendengarkan siaran sebuah radio, sehingga memasarkan produk menggunakan podcast akan menguntungkan para pemilik usaha. Native advertising. Native advertising ini merupakan pemasaran yang dilakukan pada sebuah platform yang sama yang dipakai oleh pemilik usaha, sehingga tampilan dan gambarnya sesuai dengan format platform tersebut juga. Visual search marketing akan memiliki fokus pada penggunaan gambar sebagai sebuah media untuk bisa mempromosikan pencarian online dari produk oleh konsumen. Algoritma akan berusaha untuk menampilkan gambar secara online dan menghasilkan opsi pembelian dari sebuah produk ataupun merek yang tampak serupa. Platform seperti Google, Pinterest, dan Amazon telah memanfaatkan teknologi baru ini, membawa hasil yang sangat baik. Menurut penelitian, diperkirakan pasar visual recognition diproyeksi menjadi industri yang bisa mencapai $40 miliar pada tahun 2025. Sehingga akan sangat baik bagi Anda untuk mencoba memahami dan memanfaatkan hal yang satu ini. Menggunakan atau menambahkan fitur visual search di website pada bisnis Anda, akan bisa memperluas jangkauan untuk bisa mencapai generasi muda saat ini. Bagi bisnis yang cukup kesulitan menjangkau pembeli yang lebih muda, cara ini akan bisa menjadikan konsumen yang lebih muda sebagai bagian dari audiens. Membuka peluang yang lebih tinggi untuk melakukan penjualan. Lalu untuk bisnis yang sudah mencapai dan menjangkau Gen Z dan milenial dengan bisnis mereka, visual search akan memberi peluang untuk menumbuhkan visibilitas dan penjualan lebih banyak lagi. Google dengan Google Lens telah menghadirkan pengalaman pencarian menggunakan gambar yang sangat baik. Teknologi ini dapat melakukan serangkaian hal luar biasa yang mengintegrasikan teknologi dengan lebih mulus ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Contohnya, ketika sedang berbelanja laptop baru. Ketika Anda ingin membandingkan antara harga toko dan harga yang dijual secara online, cukup dengan memfoto laptop tersebut, maka akan muncul berbagai macam harga dari laptop yang dijual secara online. Banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk membuat produknya lebih menarik. Gak cuma itu, tetapi juga agar khalayak umum bisa memahami dan menerima maksud dari tujuannya produk tersebut. Nah, tantangan baru justru muncul di era digital ini. Gimana sih cara memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengomunikasikan sesuatu? Aktif jejaring sosial. Media sosial adalah pilihan utama saat Anda memulai untuk mencari target market dari produk makanan Anda. Melalui jejaring sosial Anda dapat berinteraksi langsung untuk mempromosikan produk makanan Anda dengan pengguna jejaring sosial terutama kaum milenial.
Cara promosi makanan online dapat Anda lakukan dengan mengikuti grup yang ada di Facebook ataupun membuat akun sosial media sendiri. Dengan begitu Anda telah mulai memasarkan produk makanan Anda melalui internet. Melalui jejaring sosial, Anda juga bisa terus aktif memantau tren dan selera pasar. Dengan komunikasi secara real time Anda juga akan mampu mempersuasi pelanggan Anda dan menerima feedback dari produk Anda secara cepat. Membangun landing page. Ketika Anda sudah menemukan target konsumen Anda, mulailah menggiring mereka untuk mengunjungi website atau landing page yang telah Anda persiapkan. Di sana Anda telah menempatkan sedetail mungkin produk makanan yang Anda punya. Mulai dari varian, foto produk makanan Anda, harga, hingga bagaimana cara memesan produk Anda. Letakkan juga form untuk newsletter dengan isian email, di mana nantinya Anda dapat mengirimkan penawaran-penawaran eksklusif melalui media email marketing. Email marketing memiliki peranan yang cukup penting yaitu sebagai cara promosi produk makanan Anda agar lebih tertarget. Hal ini menjadi salah satu keuntungan Anda untuk terus dapat berinteraksi dengan pelanggan Anda. Dapat Anda lakukan melalui email yang telah ditinggalkan di halaman landing page Anda. Memposting artikel marketing. Artikel marketing ini akan ditempatkan di website yang telah Anda buat, di mana mesin pencari Google dapat mendeteksi dengan mudah keberadaan bisnis makanan Anda. Artikel marketing tidak melulu tentang apa yang Anda tawarkan. Kadang-kala Anda juga harus membuat artikel yang dapat memberikan inspirasi dan memecahkan masalah dari para konsumen Anda. Artikel marketing ini juga dapat Anda jadikan bahan informasi yang dapat Anda kirimkan dan share ke jejaring sosial. Selain itu dapat Anda kirim melalui email marketing yang sedang Anda jalankan. Apabila artikel marketing yang Anda buat bermanfaat untuk orang lain, hal tersebut akan membuat website Anda lebih sering dikunjungi. Dengan memposting artikel marketing yang relevan dengan bisnis makanan yang Anda tawarkan, akan membantu cara promosi produk makanan Anda. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi website Anda yaitu meningkatnya traffic website Anda. Secara tidak langsung orang pengunjung akan melihat produk yang Anda tawarkan. Gunakan iklan online. Anda telah memiliki grup di beberapa media sosial untuk mempromosikan produk makanan Anda. Sekarang saatnya memperluas jangkauan Anda. Banyak sekali penyedia layanan iklan di internet. Tetapi yang perlu Anda diperhatikan adalah mengetahui di mana target konsumen dan potensial konsumen Anda berada. Misalnya, ketika konsumen Anda lebih banyak datang dari jejaring sosial Facebook, disitulah tempat yang tepat untuk Anda beriklan. Carilah penyedia layanan beriklan di Facebook. Begitu pula jika traffic Anda berasal dari artikel yang sering Anda bagikan. Mulailah dengan beriklan melalui Google AdWords atau Google Display Network. Melalui Google AdWords Anda dapat melakukan penawaran berdasarkan kata kunci, keyword, atau frasa. Sedangkan melalui Google Display Network Anda dapat menawarkan lebih banyak iklan dalam bentuk visual seperti banner. Jadi, masyarakat perlu memanfaatkan teknologi untuk produk-produk mereka, karena lebih efisien dan menarik. Apalagi pada masa pandemik seperti sekarang ini. Berikut adalah pendapat bagi mahasiswa PNJ terhadap marketing melalui digital atau teknologi. Sekaligus berikut sebagai penutup dari video pentingnya visual teknologi bagi marketing di wilayah masyarakat. Saya mau nanya Mas, apa pendapat Mas tentang digital marketing di masa sekarang? Kalau menurut saya sih di digital marketing di era sekarang sih bagus ya. Kalau apalagi di masa pandemi gini kan, jadi orang bisa berbelanja dengan mudah di rumah tanpa keluar kan. Cuman kalau ininya sih takutnya sih kayak orang-orang nanti yang kerja akan di-PHK sih karena banyak yang akan tergantikan oleh mesin sih. Jadi sih Mas, misalkan Mas punya produk atau usaha, Mas ingin masarnya itu lewat metode apa? kalau saya sih kayaknya sih bakal pakai teknik digital marketing sih Mas. Soalnya kan pasti sekarang lebih mudah, bisa tinggal share-share by sosmed itu udah by phone semua lah pokoknya. Nah, jadi kita nggak usah pusing-pusing ke kantor surat kabar lagi gitu untuk promosi barang-barang yang kita akan jual. Baik Mas, terima kasih ya Mas atas jawabannya. Mas, teman Mas siapa? Mas Arul. Jadi saya di sini akan menanyakan tentang bagaimana pendapat lu tentang teknik digital marketing di era sekarang. Kalau menurut gue sih ya, digital marketing itu di zaman yang modern ini sangat terpakai lah, dimana semuanya sudah serba online kan. Dari beli makan online, beli minum online, semuanya online kan. Cuma kalau menurut lu sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya jadi orang-orang kurang
gampang bergaul lah dengan yang lain. Oh, jadi susah gitu. Iya. Jadi di rumah terus ya? Iya, betul. Dan satu lagi nih, misalkan Mas punya produk, dan Mas tuh pengen memasarkan produk itu menggunakan apa? Gue sih ya, gue bakal masarin lewat media sosial seperti Instagram dan juga WA melalui status-status atau story. Sama kalau pengen punya produk apa nih? Kalau punya Produksi saat ini lagi kepikiran tentang baju sih. Makasih Mas ya.